Bayangkan sejenak skenario terburuk yang bisa dialami setiap pemilik hewan peliharaan. Pintu terbuka, jendela tidak tertutup rapat, atau dia kaget karena suara keras di luar, dan tiba-tiba hewan kesayangan Anda menghilang. Jantung rasanya mau copot, Anda menempelkan pengumuman, mencari di kolong dan ganggang, tapi hasilnya nihil. Tapi bagaimana jika ada peluang hampir 100% untuk membawa pulang teman berbulu Anda itu? Banyak yang berpikir bahwa chip pada kucing itu seperti GPS Death Tracker yang menunjukkan lokasi mereka di peta secara real time. Tapi, benarkah begitu? Hari ini, kita akan membahas tuntas topik microchipping kucing. Sekali untuk selamanya, kita akan jelaskan apa itu alat mungil ini, cara kerjanya, membongkar mitos-mitos paling populer dan konyol, serta mengapa prosedur sederhana ini bukanlah sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mutlak di dunia modern. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan tahu bagaimana chip kecil ini bisa menyelamatkan nyawa hewan peliharaan Anda dan menjaga ketenangan pikiran Anda. Ngomong-ngomong, apakah kucing Anda sudah di microchip? Tulis di kolom komentar, apa yang menahan Anda, atau sebaliknya, apa yang mendorong Anda mengambil keputusan ini. Untuk memahami betapa pentingnya microchip, mari kita sedikit menengok ke masa lalu. Ide untuk mengidentifikasi hewan sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman kuno, para petani menandai ternak mereka dengan besi panas atau dicap untuk membuktikan kepemilikan. Kemudian muncul tato yang sering diaplikasikan pada telinga atau bagian dalam paha hewan. Metode ini memang lebih manusiawi, tetapi memiliki banyak kekurangan. Tato bisa pudar seiring waktu, mudah dipalsukan, dan untuk membaca informasinya, hewan harus dipegangi, yang menyebabkan stres. Di abad ke-20, muncul ontak dan kalung dengan medali identitas. Ini adalah kemajuan, tapi kalung mudah hilang, dan tag bisa tersangkut di dahan, yang berbahaya bagi kucing yang aktif. Revolusi sejati terjadi dengan perkembangan radioelektronika. Pada tahun 1989, teknologi identifikasi frekuensi radio atau RFID dipatenkan untuk hewan. Teknologi inilah yang menjadi dasar bagi microchipping modern. Idenya sangat sederhana, menciptakan pemancar pasif yang sangat kecil, yang tidak memerlukan baterai dan dapat bertahan selamanya, lalu menempatkannya di bawah kulit hewan. Ini memungkinkan setiap hewan peliharaan diberi kode digital seumur hidup yang unik, yang mustahil hilang atau dipalsukan. Dengan demikian, dimulailah era baru dalam identifikasi dan pencarian hewan yang hilang. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya, apa sih microchip itu? Bayangkan saja sebutir beras. Sekarang bayangkan ukurannya sedikit lebih kecil lagi. Kira-kira sebesar itulah ukuran microchip yang digunakan pada hewan peliharaan. Panjangnya sekitar 12 mm, dengan diameter hanya 2 mm. Ini adalah kapsul super kecil yang terbuat dari kaca khusus yang disebut kaca biokompatibel. Bahan ini bersifat sangat inert, artinya ia sama sekali tidak akan berinteraksi negatif dengan jaringan tubuh, tidak menyebabkan penolakan, alergi, atau peradangan. Tubuh hewan menerima kapsul ini sebagai bagian darinya. Seiring waktu, kapsul ini akan diselimuti oleh lapisan tipis jaringan ikat, yang memastikan chip tersebut terfiksasi dan tidak berpindah tempat. Di dalam kapsul kaca inilah semua keajaiban itu tersimpan. Di sana terdapat chip silikon mini yang menyimpan kode digital unik, serta sebuah kumparan tembaga kecil yang berfungsi sebagai antena. Ini poin penting yang harus Anda pahami. Perangkat ini sama sekali tidak memiliki baterai atau sumber daya apapun. Ia sepenuhnya pasif. Microchip ini bisa berada di bawah kulit selama puluhan tahun tanpa memancarkan atau menunjukkan aktivitas apapun. Ia akan menunggu saatnya pemindai atau scanner, alat pembaca khusus didekatkan padanya. Inilah mengapa chip ini sangat aman dan tidak memerlukan penggantian atau perawatan apapun sepanjang umur hewan kesayangan Anda. Sebagai gambaran visual, coba lihat foto makro ini, di mana microchip diletakkan berdampingan dengan sebutir beras dan jarum jahit biasa, agar Anda benar-benar bisa melihat betapa kecil ukurannya. Nah, setelah kita tahu bagaimana struktur chip ini, mari kita pahami bagaimana chip ini beroperasi. Inti dari cara kerjanya adalah teknologi yang disebut RFID atau Radio Frequency Identification. Mungkin Anda sudah sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kunci pintu otomatis, kartu transportasi, atau kartu akses kantor. Prinsip kerjanya sendiri sangat sederhana dan elegan.
Seperti yang sudah kita bahas, chip ini bersifat pasif, artinya tidak memiliki sumber energi sendiri. Chip baru akan aktif ketika pemindai atau scanner masuk ke dalam jangkauan medan kerjanya. Pemindai yang tersedia di setiap klinik hewan dan penampungan memancarkan sinyal radio berfrekuensi rendah. Kumparan tembaga sekaligus antena yang ada di dalam mikrochip menangkap sinyal ini dan mengubah energinya menjadi impuls listrik. Impuls kecil inilah yang cukup untuk membangunkan chip silikon dan memaksanya untuk mengirimkan kembali nomor uniknya ke pemindai. Seluruh proses pertukaran data ini hanya memakan waktu sepersekian detik. Di layar pemindai akan muncul urutan 15 digit angka. Nomor inilah yang menjadi kunci untuk mengakses semua informasi tentang hewan peliharaan. Penting untuk diingat bahwa chip itu sendiri tidak menyimpan data pemilik, nama kucing, atau riwayat medisnya. Chip hanya menyimpan satu-satunya kode digital yang unik dan tak terulang itu. Anggap saja ini seperti nomor KTP atau nomor VIN mobil. Sedangkan semua informasi yang terhubung dengan nomor tersebut tidak disimpan dalam chip, melainkan dalam basis data elektronik khusus, yang akan kita bahas sebentar lagi. Ilustrasi terbaik untuk menjelaskan bagian ini adalah animasi sederhana. Pemindai memancarkan gelombang, gelombang tersebut mencapai chip, chip kemudian menyala, dan mengirimkan sinyal balasan berisi angka kembali ke layar pemindai. 15 digit angka yang muncul di layar scanner. Apa sebenarnya arti angka-angka itu? Angka tersebut sama sekali bukan deretan nomor acak. Itu adalah nomor identifikasi unik yang sesuai dengan standar internasional ISO 10024 dan 10025. Standar ini menjamin bahwa tidak ada dua hewan di dunia yang memiliki kode chip yang sama. Hal ini menciptakan sebuah sistem identifikasi global. Mari kita bedah struktur kode ini, sehingga Anda bisa mengerti betapa terperincinya sistem ini. 3 digit pertama adalah kode negara tempat chip didaftarkan, atau bisa juga kode produsennya. Misalnya untuk Rusia kodenya adalah 643. Digit-digit selanjutnya membentuk nomor unik hewan itu sendiri, yang diberikan oleh produsen chip. Sistem standarisasi yang ketat ini berfungsi untuk menyelesaikan beberapa masalah penting. Pertama, sistem ini menghilangkan segala bentuk kebingungan. Anda bisa yakin bahwa nomor microchip kucing Anda hanya milik dia seorang. Kedua, sistem ini memastikan kompatibilitas. Scanner yang dibuat di Jerman dapat membaca chip yang dipasang di Rusia atau Amerika Serikat dengan mudah dan sebaliknya. Hal ini sangat penting, terutama untuk perjalanan internasional. Ketika Anda melintasi perbatasan, petugas kontrol veteriner dapat dengan mudah mengidentifikasi hewan Anda menggunakan scanner standar, lalu mencocokkan nomor chip dengan nomor yang tertera di paspor hewan. Intinya, kode 15 digit ini adalah paspor digital seumur hidup hewan peliharaan Anda yang diakui secara global. Nomor ini mustahil dipalsukan, diubah, atau dihapus. Ia akan selamanya terikat dengan kucing Anda. Sebagai visualisasi, kita dapat menampilkan infografis di mana nomor 15 digit ini dibagi menjadi beberapa blok, kode negara produsen dan nomor unik hewan, lengkap dengan keterangan penjelas. Banyak pemilik hewan merasa ngeri membayangkan sesuatu harus disuntikkan atau ditanamkan di bawah kulit peliharaan kesayangan mereka. Padahal prosedur pemasangan mikrochip adalah salah satu prosedur paling cepat dan sederhana dalam praktik kedokteran hewan. Seluruh prosesnya tak butuh waktu lebih dari 1 menit, dan sensasi yang dirasakan kucing hampir sama dengan suntikan vaksin biasa. Mari kita simak langkah-langkahnya. Pertama, dokter hewan akan mengambil syringe aplikator. Alat suntik aplikator, khusus sekali pakai dari kemasan sterilnya. Microchip sudah berada di dalam jarum suntik aplikator ini. Selanjutnya, dokter akan memastikan chip berfungsi dengan baik dan dapat terbaca oleh scanner. Kemudian area injeksi dibersihkan dengan cairan antiseptik. Untuk kucing, sesuai standar internasional, chip akan disuntikkan secara subkutan di bawah kulit pada area tengkuk, yaitu di antara kedua tulang belikat. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan. Kulit di area tengkuk cukup fleksibel dan ujung sarafnya lebih sedikit, yang membuat proses penyuntikan jadi hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Dokter membuat sedikit lipatan kulit, dan dengan satu gerakan cepat, jarum dimasukkan sambil menekan pendorong syringe. Selesai, chip sudah terpasang di tempatnya. Jarum pada alat suntik aplikator memang sedikit lebih tebal dari jarum vaksinasi biasa,
Namun ia memiliki desain mata jarum yang sangat tajam dan khusus untuk meminimalkan ketidaknyamanan. Mayoritas kucing bahkan tidak menyadari jarum masuk, atau mereka bereaksi sama seperti saat disuntik vaksin biasa, sedikit rasa tidak suka atau protes ringan. Segera setelah penyuntikan, dokter akan mengulang pemindaian di area tengkuk untuk memastikan chip berhasil terpasang dan dapat terbaca dengan baik. Tidak diperlukan bius total, anestesi, tidak ada persiapan khusus, dan tidak ada perawatan pasca prosedur yang harus dilakukan. Pendampingan visual terbaik adalah dengan menunjukkan seluruh proses ini pada manekin veteriner atau pada hewan yang sangat tenang untuk memperlihatkan betapa cepat dan minim stresnya prosedur pemasangan chip ini. Pertanyaan utama yang selalu menghantui para pemilik hewan kesayangan adalah, apakah kucing saya akan merasa sakit? Ini adalah ketakutan paling umum dan sekaligus mitos terbesar seputar pemasangan microchip. Jujur saja, namanya suntikan, pasti ada rasa tidak nyaman. Namun, tingkat ketidaknyamanan saat pemasangan microchip itu sangat dilebih-lebihkan. Seperti yang sudah kami sampaikan, sensasinya sangat mirip dengan vaksinasi standar. Memang jarumnya sedikit lebih tebal, tapi berkat ketajaman dan kecepatan prosesnya, rasa sakitnya minimal. Kebanyakan kucing jauh lebih tenang saat disuntik di area tengkuk atau punggung leher, daripada misalnya disuntik di paha, yang sering digunakan untuk obat-obatan tertentu. Prosedurnya sendiri hanya berlangsung 1 atau 2 detik saja. Momen saat jarum masuk adalah satu-satunya bagian yang tidak nyaman. Setelah itu, kucing tidak merasakan apa-apa lagi. Microchip ini sangat kecil dan ringan, sehingga hewan peliharaan Anda sama sekali tidak akan merasakan kehadirannya di bawah kulit, baik segera setelah prosedur, maupun sepanjang sisa hidupnya. Di area tengkuk, kulit kucing cukup tebal dan tidak terlalu sensitif. Ini adalah mekanisme evolusioner yang melindungi mereka saat berkelahi. Itu sebabnya mereka cukup mudah menoleransi suntikan di tempat tersebut. Tentu saja semuanya tergantung individu. Beberapa kucing yang sangat sensitif mungkin akan mencicit atau berusaha memberontak, tapi reaksi ini hanya berlangsung selama jarum masuk. Setelah itu mereka akan langsung tenang. Tidak akan ada pincang, rasa sakit, atau ketidaknyamanan yang terlihat setelah prosedur selesai. Untuk membuktikan mitos ini salah, Anda bisa melihat video perbandingan. Satu layar menunjukkan reaksi kucing terhadap vaksinasi biasa, dan layar lain menunjukkan saat pemasangan chip. Penonton akan melihat bahwa reaksinya hampir sama persis. Oke, masalah rasa sakit sudah selesai. Sekarang, bagaimana dengan keamanan jangka panjangnya? Apakah benda asing ini tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Ini adalah pertanyaan kedua yang paling sering diajukan, dan jawabannya pun jelas. Jawabannya didukung oleh penelitian dan praktik selama puluhan tahun. Microchip dinilai sangat aman. Mari kita bahas potensi risikonya. Yang pertama adalah migrasi chip. Pada awal penggunaan teknologi ini, sekitar tahun 90-an, memang ada kasus langka di mana chip bisa bergeser dari lokasi penyuntikan. Namun, chip modern kini dilengkapi dengan lapisan khusus yang merangsang pertumbuhan jaringan ikat di sekitar kapsul. Hanya dalam beberapa minggu setelah dipasang, chip akan menyatu dengan jaringan subkutan dan terfiksasi dengan kuat di satu tempat. Risiko migrasi saat ini hampir tidak ada. Yang kedua adalah peradangan atau penolakan. Kapsul chip terbuat dari kaca biokompatibel yang benar-benar inert, artinya tidak bereaksi. Ini berarti sistem kekebalan tubuh hewan tidak akan menyerangnya. Kasus penolakan atau reaksi alergi sangat jarang terjadi, bahkan hanya 1/100% saja. Dan yang terakhir, mitos paling menakutkan, bahwa chip dapat menyebabkan kanker. Mitos ini gencar disebarkan di internet, padahal tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Asosiasi Dokter Hewan-Hewan Kecil Britania atau BSAVA telah menyimpan basis data mengenai efek samping pemasangan chip sejak tahun 1996. Selama periode tersebut, jutaan chip telah dipasang. Dari jutaan hewan yang dicip, hanya beberapa kasus tumor yang tercatat di area implantasi. Meskipun demikian, hubungan sebab akibat langsung antara chip dan tumor sama sekali belum pernah terbukti. Risiko tumbuhnya tumor di tempat suntikan pasca pemasangan chip tidak lebih tinggi, bahkan menurut beberapa data, lebih rendah daripada risiko berkembangnya sarkoma pasca vaksinasi. Jadi, manfaat pemasangan chip jauh melebihi risiko hipotetis apapun.
Infografis yang menunjukkan perbandingan antara jutaan chip yang terpasang dengan kasus komplikasi yang sangat sedikit adalah bukti keamanan terbaik. Microchip itu baru setengah dari sistem. Setengahnya lagi, yang tak kalah krusial adalah pemindai atau scanner. Tanpa alat ini, chip itu hanyalah butiran kaca tak berguna yang tertanam di bawah kulit. Scanner adalah perangkat portabel yang, seperti sudah kita ketahui, berfungsi mengaktifkan dan membaca nomor unik dari chip. Seperti apa bentuknya? Secara fisik, alat ini mirip terminal genggam kecil atau mungkin seperti remote TV. Alat ini memiliki antena, biasanya berbentuk cincin di ujungnya, dan layar kecil yang menampilkan kode yang berhasil dibaca. Ada berbagai macam jenis scanner. Ada model yang sangat ringkas dan mudah dibawa di saku, dan ada juga model stasioner yang lebih besar, yang bahkan bisa dipasang, misalnya di pintu khusus hewan. Namun, prinsip kerjanya tetap sama. Ketika dokter hewan atau petugas penampungan menerima hewan yang ditemukan, hal pertama yang mereka lakukan adalah menggerakkan scanner di sepanjang tubuh hewan tersebut. Area standar untuk pemindaian adalah bagian tengkuk, di antara tulang belikat. Namun, untuk berjaga-jaga jika chip telah berpindah atau bermigrasi, mereka akan memindai seluruh permukaan tubuh hewan itu. Begitu scanner berada cukup dekat dengan chip, biasanya dalam jarak 5 hingga 15 cm, alat tersebut akan mengeluarkan bunyi bip, dan nomor 15 digit itu pun akan muncul di layar. Di mana kita bisa menemukan scanner ini? Alat ini adalah peralatan wajib bagi setiap klinik hewan. Alat ini juga tersedia di semua tempat penampungan hewan, digunakan oleh petugas penanganan hewan liar, dan di banyak negara, bahkan tersedia di kantor polisi dan pemadam kebakaran. Ini menjamin bahwa setiap hewan yang ditemukan dan dibawa ke institusi resmi akan segera diperiksa keberadaan chipnya. Dengan demikian, seluruh infrastruktur telah dibangun untuk memastikan informasi dari chip dapat terbaca secepat mungkin. Secara visual, kita bisa menampilkan beberapa model scanner yang berbeda saat digunakan. Misalnya, dokter hewan sedang memindai kucing, atau petugas penampungan sedang memeriksa hewan yang baru tiba. Nah, setelah alat pemindai, scanner menunjukkan 15 digit angka penting tersebut. Lantas, apa langkah selanjutnya? Sebenarnya, angka itu sendiri tidak ada gunanya. Itu hanyalah serangkaian angka. Agar angka tersebut bermakna, ia harus dicocokkan dengan informasi detail tentang pemiliknya. Dan disinilah peran basis data atau database mulai dimainkan. Database pada dasarnya adalah sistem arsip elektronik. Di dalamnya, setiap nomor chip yang unik akan memiliki satu catatan yang berisi data kontak pemiliknya, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga alamat email. Proses registrasi atau pendaftaran adalah tahap paling krusial dan paling penting dalam proses microchipping, pemasangan chip. Setelah dokter hewan memasang chip, mereka akan memberikan stiker khusus yang berisi kode batang, barcode, dan nomor chip tersebut. Stiker ini biasanya ditempelkan di buku atau paspor kesehatan hewan. Tapi, ini saja tidak cukup. Tugas utama Anda adalah mendaftarkan nomor ini ke dalam database nasional atau internasional. Biasanya klinik hewan yang melakukannya, tapi Anda wajib mengawasinya dan memastikannya sudah terdaftar. Di beberapa negara terdapat database besar yang digunakan, misalnya Animal ID atau Animal Face. Penting sekali untuk memastikan bahwa informasi yang Anda masukkan ke database adalah informasi yang terbaru dan Anda sudah memeriksanya dari kesalahan input. Tanpa pendaftaran di database, proses microchipping ini sama sekali tidak ada artinya. Jika hewan peliharaan Anda ditemukan dan di-scan, namun nomornya tidak terdaftar di database manapun, maka mustahil bagi mereka untuk menghubungi Anda. Ini ibaratnya menemukan kartu identitas tanpa nama dan foto pemiliknya. Jadi, ingat baik-baik, microchipping terdiri dari dua prosedur utama. Yang pertama, pemasangan chip secara fisik. Yang kedua, dan ini tidak kalah penting, adalah registrasi chip tersebut ke dalam database. Cara terbaik untuk menjelaskan hal ini adalah dengan membuat rekaman layar, screencast, yang menunjukkan tampilan situs database dan kolom-kolom apa saja yang perlu Anda isi saat mendaftarkan hewan peliharaan Anda. Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan, lalu melihat seekor kucing yang jelas-jelas peliharaan, terawat baik, tapi terlihat bingung. Dia menggesekkan badan, meminta makanan. Apa yang harus dilakukan? Aturan pertama dan terpenting, jangan hanya lewat. Jangan berpikir bahwa karena kucing itu terlihat rapi dan sehat, dia hanya sedang jalan-jalan sebentar. Mungkin saja dia baru hilang dan sedang sangat ketakutan.
tugas Anda adalah membantunya kembali pulang. Berikut adalah panduan langkah demi langkah. Langkah pertama, pastikan keamanannya. Jika kucing tidak takut dan mau berinteraksi, angkat dia perlahan atau masukkan ke dalam pet carrier jika Anda memilikinya. Jauhkan dia dari jalan raya atau dari anjing-anjing yang berkeliaran. Langkah kedua, cek microchip. Jangan buang waktu mencari pemilik sendiri. Menempel pengumuman kucing ditemukan memang baik, tapi bukan cara yang paling efisien. Tujuan utama Anda adalah memastikan apakah kucing itu memiliki microchip. Langkah ketiga, bawa ke klinik atau shelter. Bawa hewan tersebut ke klinik dokter hewan atau tempat penampungan terdekat. Jelaskan situasinya dan minta mereka memindai atau scan kucing itu. Layanan ini biasanya gratis. Langkah keempat, proses pencarian. Jika microchip ditemukan, staf klinik atau shelter akan memasukkan nomornya ke sistem pencarian basis data. Jika chip itu terdaftar, sistem akan menampilkan informasi kontak pemiliknya. Biasanya dokter hewan akan langsung menghubungi pemiliknya untuk menyampaikan kabar baik. Ini adalah cara paling cepat dan paling dapat diandalkan untuk mengembalikan si anak hilang pulang. Jika Anda menahan kucing itu dan hanya menunggu pemiliknya mencari Anda bisa kehilangan waktu yang sangat berharga. Program pemasangan microchip dan infrastruktur yang mendukungnya adalah alat yang sangat kuat dan kita harus tahu cara menggunakannya. Untuk visualisasi, Anda bisa membuat infografis atau diagram alir sederhana. Menemukan kucing, bawa ke klinik hewan. Pemindaian chip, cek basis data, hubungi pemilik. Mari kita bahas situasi yang sebaliknya, yang jauh lebih memilukan. Kucing kesayangan Anda hilang. Rasa panik, takut, dan putus asa adalah reaksi awal yang wajar. Namun, penting sekali untuk tetap tenang dan bertindak secara sistematis. Jika kucing Anda sudah dipasangi chip, Anda punya keuntungan besar. Ini dia panduan langkah-langkahnya. Langkah pertama, segera periksa keakuratan data Anda di database tempat chip tersebut didaftarkan. Masuk ke akun pribadi Anda di situs web database, dan pastikan nomor telepon serta alamat email Anda sudah benar. Jika Anda baru saja pindah rumah atau mengganti nomor, namun data di database belum diperbarui, maka orang lain tidak akan bisa menghubungi Anda. Ini adalah kesalahan paling umum yang menghilangkan semua manfaat dari pemasangan chip. Langkah kedua, di banyak database terdapat fitur laporkan kehilangan atau umumkan hilang. Segera aktifkan fungsi ini. Dengan begitu, jika seseorang memasukkan nomor chip hewan peliharaan Anda ke dalam sistem pencarian, mereka akan langsung melihat status hilang beserta kontak darurat Anda. Langkah ketiga, hubungi semua klinik hewan dan tempat penampungan, shelter, di lingkungan Anda. Beritahu mereka bahwa kucing Anda hilang, jelaskan ciri-cirinya, dan yang terpenting, sebutkan nomor microchipnya. Minta mereka untuk mencatat informasi ini di buku catatan atau jurnal mereka. Jika ada yang membawa kucing Anda ke sana, mereka akan langsung tahu siapa pemiliknya. Langkah keempat, secara paralel, gunakan juga metode pencarian tradisional, seperti menempelkan pamflet dengan foto, atau membuat unggahan di grup-grup lingkungan di media sosial. Namun, pastikan Anda mencantumkan di pengumuman bahwa kucing tersebut memiliki chip. Ini penting karena dapat mencegah penipu yang mungkin mencoba mengaku menemukan hewan Anda demi imbalan. Microchip memang harapan utama Anda, tetapi manfaatnya akan maksimal jika diiringi dengan tindakan aktif dari Anda. Untuk membantu pemilik, visual yang ditampilkan di layar dapat berupa checklist yang berisi semua langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Bagi Anda yang hobi bepergian dan ingin mengajak serta sahabat berbulu kesayangan, microchipping bukanlah sekadar anjuran, melainkan persyaratan yang sifatnya mutlak. Saat ini, tanpa microchip, Anda hampir tidak mungkin membawa kucing Anda ke luar negeri, terutama jika tujuannya adalah negara-negara Uni Eropa, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan banyak negara lainnya. Mengapa ini sangat penting? Microchip adalah metode identifikasi hewan yang paling utama dan terandal saat melintasi batas negara. Ini memungkinkan pihak bea cukai dan layanan kedokteran hewan untuk memverifikasi bahwa hewan yang tertulis dalam dokumen adalah benar-benar hewan yang Anda bawa. Ini adalah elemen kunci dalam sistem pengendalian penyebaran penyakit menular, terutama rabies. Prosedurnya adalah sebagai berikut.
Untuk bepergian ke luar negeri, kucing Anda harus memiliki paspor kesehatan hewan internasional. Stiker yang berisi nomor chip tersebut akan ditempelkan di dalam paspor ini. Aturan terpenting adalah microchipping wajib dilakukan sebelum vaksinasi rabies. Jika Anda menyuntikkan vaksin terlebih dahulu, baru kemudian memasang chip, vaksin tersebut tidak akan dianggap sah untuk keperluan keberangkatan. Logikanya sederhana, hewan diidentifikasi terlebih dahulu. Dengan pemasangan chip, barulah dilakukan tindakan medis yang kemudian dikaitkan dengan nomor identitas spesifik tersebut. Di perbatasan, petugas kontrol hewan akan menggunakan pemindai khusus untuk membaca nomor chip kucing Anda dan mencocokkannya dengan nomor yang tertera di paspor serta sertifikat kesehatan. Jika nomornya sesuai dan semua vaksinasi dilakukan tepat waktu, Anda diizinkan lewat. Namun, jika tidak ada chip atau nomornya tidak cocok dengan dokumen, Anda akan diminta putar balik di perbatasan. Jadi, jika ada bahkan sekadar kemungkinan kecil bahwa Anda akan bepergian bersama hewan peliharaan, segera lakukan microchipping. Ini jauh-jauh hari. Ini adalah tiket bagi kucing Anda menuju dunia yang lebih luas. Sebagai ilustrasi, Anda dapat melihat gambar paspor kesehatan hewan internasional yang menunjukkan halaman close-up dengan stiker microchip dan catatan vaksinasi. Selain membantu mencari hewan yang hilang dan memudahkan perjalanan, microchip memiliki fungsi lain yang mungkin kurang disadari, namun sangat krusial, yaitu sebagai bukti kepemilikan hewan yang sah di mata hukum. Sayangnya, tak jarang muncul sengketa di mana satu kucing diklaim oleh dua pihak berbeda. Ini bisa berupa perselisihan antara mantan pasangan saat bercerai, konflik dengan tetangga yang menganggap kucing Anda yang sedang berkeliaran itu terlantar dan memutuskan untuk mengadopsinya, atau yang paling mengerikan, kasus pencurian hewan peliharaan ras murni. Dalam perselisihan semacam ini, pernyataan lisan atau klaim saja tidak cukup. Bukti-bukti seperti struk pembelian dari pet shop atau foto-foto dengan kucing mungkin hanya menjadi bukti tak langsung dan tidak bersifat menentukan. Namun, microchip adalah argumen yang tak terbantahkan, sekuat baja. Jika kucing Anda telah dicatat dan terdaftar atas nama Anda dalam basis data resmi, di pengadilan manapun, atau saat berhadapan dengan penegak hukum, ini akan menjadi bukti mutlak bahwa hewan peliharaan tersebut adalah milik Anda. Petugas penegak hukum atau hakim dapat memerintahkan prosedur pemindaian chip. Jika nomor yang tertera cocok dengan data yang terdaftar atas nama Anda, maka sengketa kepemilikan otomatis gugur. Ini sangat relevan bagi pemilik hewan ras mahal yang berisiko menjadi target pencurian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hewan Anda dan menjualnya kembali, karena pada kunjungan pertama ke dokter hewan, pemilik baru tersebut akan langsung ketahuan. Pada dasarnya, microchip mengubah kucing Anda yang tadinya hanya dianggap barang menjadi aset dengan nomor seri unik yang tercatat dalam basis data global. Ini adalah perlindungan serius terhadap hak-hak Anda sebagai pemilik. Poin ini dapat diilustrasikan melalui animasi yang sederhana namun jelas. Dua sosok berdebat memperebutkan seekor kucing. Kemudian muncul sosok ketiga, berseragam, seorang hakim atau petugas polisi. Ia memindai kucing tersebut dan menunjuk salah satu pihak yang bersengketa sebagai pemilik yang sah secara hukum. Mari kita kembali ke salah satu kesalahpahaman utama yang sempat kita singgung di awal. Sampai sekarang, masih banyak yang bingung membedakan antara microchip dan pelacak GPS. Sangat penting untuk dipahami bahwa ini adalah dua perangkat yang sama sekali berbeda dengan fungsi yang sangat berlainan. Microchip adalah tanda atau label pasif untuk identifikasi. Dia tidak memancarkan sinyal apapun, tidak memiliki sumber daya listrik, dan tidak dapat melacak lokasi kucing. Chip ini hanya berfungsi dari jarak sangat dekat, yaitu ketika diaktifkan oleh alat pemindai atau scanner. Tujuannya sederhana, menjawab pertanyaan, kucing siapa ini? Setelah kucing tersebut ditemukan. Sementara itu, pelacak GPS adalah perangkat aktif yang berfungsi untuk melacak. Bentuknya kotak kecil yang dipasang di kalung kucing. Di dalamnya terdapat modul GPS yang menentukan koordinat dan modul GSM dengan kartu SIM yang mengirimkan koordinat tersebut ke ponsel pintar Anda. Perangkat ini perlu diisi ulang dayanya secara berkala, sama seperti ponsel Anda, dan biasanya memerlukan biaya berlangganan untuk layanan komunikasi. Tugas utamanya adalah menjawab pertanyaan, di mana kucing saya sekarang?
Masing-masing perangkat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Microchip itu andal, permanen, bebas perawatan, tidak mungkin hilang, dan diakui secara global. Namun dia tidak bisa membantu Anda menemukan kucing secara waktu nyata atau real time. Pelacak GPS memungkinkan pelacakan pergerakan secara real time. Tetapi Anda harus mengisi dayanya setiap beberapa hari, bisa hilang bersamaan dengan kalungnya, kucing bisa tersangkut pada sesuatu, dan ukurannya cukup besar atau bulky untuk sebagian besar kucing. Pilihan ideal untuk keamanan maksimal adalah menggunakan kedua perangkat. Anggap microchip sebagai paspor permanen dan pelacak GPS sebagai alat kontrol selama berjalan-jalan, terutama jika kucing Anda sering keluar rumah. Sebuah tabel perbandingan yang jelas di layar, dengan kolom microchip dan pelacak GPS, serta baris seperti prinsip kerja, sumber daya, ukuran, tujuan, kelebihan, dan kekurangan, akan memperjelas perbedaan mendasar di antara keduanya. Harga seringkali menjadi salah satu faktor penentu. Jadi, berapa sebenarnya biaya pemasangan chip atau microchipping untuk kucing? Langsung saja kami katakan, ini adalah salah satu prosedur dokter hewan yang paling terjangkau. Biaya pemasangan chip ini terdiri dari dua komponen utama, harga microchip itu sendiri dan biaya jasa dokter hewan untuk pemasangannya. Harga chip yang sudah dikemas dalam aplikator steril itu tidak mahal. Bagian terbesar dari biaya adalah untuk layanan profesional, waktu dokter, penggunaan alat dan bahan steril, dan yang paling penting, proses pendaftaran selanjutnya ke dalam basis data, database. Secara umum, biaya untuk layanan microchipping lengkap, all-in service, bervariasi tergantung lokasi dan reputasi klinik. Klinik hewan juga sering menawarkan promo, misalnya paket sterilisasi plus chipping dengan diskon, yang membuat prosedur ini semakin ekonomis. Penting untuk memastikan apakah biaya tersebut sudah termasuk pendaftaran ke dalam database. Beberapa klinik yang kurang bertanggung jawab mungkin hanya memasang chip, memberikan stiker kepada Anda, dan selesai, membiarkan Anda mengurus pendaftaran sendiri. Sebaiknya pilih klinik yang bertanggung jawab memasukkan data hewan peliharaan Anda ke dalam database nasional dan internasional, serta memberikan sertifikat pendaftaran kepada Anda. Sekarang, mari kita bandingkan biaya sekali bayar ini dengan potensi pengeluaran untuk mencari kucing yang hilang, mencetak dan menempel ratusan poster, memasang iklan berbayar di media sosial, memberi imbalan kepada penemu, dan yang terpenting, tekanan mental, waktu, dan penderitaan emosional Anda. Dibandingkan dengan semua itu, biaya tunggal untuk microchipping terasa seperti investasi yang sangat kecil demi ketenangan pikiran dan keamanan. Bayangkan sebuah infografis di mana satu sisi timbangan berisi tumpukan kecil koin bertuliskan biaya microchip dan sisi lainnya berisi tumpukan besar poster, tanda tanya, jam, dan pil anti-stres yang bertuliskan biaya kehilangan. Visualisasi ini pasti akan sangat meyakinkan. Apakah terlalu cepat atau terlalu lambat untuk memasang chip pada kucing saya? Pertanyaan ini seringkali membuat pemilik hewan peliharaan bingung. Jawaban dari dokter hewan sudah pasti. Pemasangan chip pada kucing boleh dilakukan kapan saja, di usia berapapun. Tidak ada batasan usia yang ketat. Namun, ada beberapa rekomendasi yang bisa membuat prosedur ini lebih nyaman dan tepat waktu. Waktu yang ideal untuk pemasangan chip adalah saat anak kucing berusia 2 hingga 3 bulan, yaitu ketika mereka mendapatkan vaksinasi pertama. Prosedur ini dapat digabungkan dengan jadwal vaksinasi rutin. Anak kucing sudah pasti akan sedikit stres karena kunjungan ke klinik dan suntikan vaksin. Jadi penambahan suntikan chip tidak akan menambah ketidaknyamanan yang signifikan. Selain itu, pada usia ini, anak kucing sangatlah penasaran dan berisiko kabur dari rumah. Oleh karena itu, identifikasi dini menjadi sangat penting. Pemasangan chip juga sering dilakukan bersamaan dengan prosedur kebiri atau sterilisasi saat hewan berada di bawah anestesi. Dengan cara ini, kucing Anda tidak akan merasakan apa-apa sama sekali. Lalu bagaimana jika Anda memiliki kucing dewasa atau bahkan senior yang belum pernah dipasangi chip? Jangan khawatir. Melakukannya tidak pernah kata terlambat. Prosedur untuk hewan dewasa sama amannya dan tidak berbeda dengan prosedur pada anak kucing. Jika Anda mengadopsi kucing dari penampungan, kemungkinan besar ia sudah memiliki chip. Pastikan Anda meminta staf penampungan untuk memindai chip tersebut di hadapan Anda dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ulang chip atas nama Anda. Ingatlah aturan utama, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Jangan menunda prosedur ini hanya karena Anda berpikir kucing rumahan Anda yang dewasa tidak akan lari. Kecelakaan bisa terjadi pada usia berapapun. Ini bisa divisualisasikan sebagai garis waktu kehidupan kucing, dari anak kucing hingga usia senior, dengan penanda momen ideal untuk pemasangan chip, vaksinasi pertama, sterilisasi, dan dengan tulisan kapan saja di sepanjang garis waktu tersebut. Di tengah maraknya mitos microchipping yang beredar di dunia maya, ada beberapa kekhawatiran yang terdengar sangat berlebihan. Misalnya, ada yang serius cemas bahwa seiring waktu, chip itu bisa kehabisan baterai, terkena magnet kuat, atau tiba-tiba rusak dan berhenti berfungsi. Mari kita pahami mengapa hal ini secara fisik tidak mungkin terjadi. Seperti yang telah kami sebutkan berulang kali, microchip itu tidak memakai baterai, sama sekali tidak ada. Ia tidak memerlukan daya untuk menyimpan data, jadi mustahil bagi chip itu untuk kehabisan daya. Nomor identifikasi uniknya sudah dipasang permanen ke dalam memori silikonnya sejak proses produksi di pabrik. Nomor tersebut tidak bisa dihapus atau diubah dan akan tersimpan di sana selamanya. Sekarang tentang isu demagnetisasi. Chip ini beroperasi menggunakan prinsip induksi frekuensi radio, bukan perekaman magnetik seperti kaset audio kuno atau kartu kredit. Magnet bertenaga tinggi, sinar X, detektor logam di bandara, hingga oven microwave. Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang dapat merusak chip atau menghapus data di dalamnya. Kapsul kacanya yang kuat dan struktur internal yang sederhana membuat chip ini sangat tahan terhadap berbagai pengaruh eksternal. Masa pakai microchip bahkan dirancang untuk melampaui usia harapan hidup hewan peliharaan itu sendiri. Produsen umumnya menjamin ketahanannya selama 25 tahun atau lebih. Sejauh teknologi ini digunakan, belum ada kasus yang tercatat di mana chip tiba-tiba mati karena usia tua. Satu-satunya alasan hipotetis mengapa chip mungkin tidak terbaca lagi adalah jika ia mengalami kehancuran fisik, misalnya akibat trauma atau cedera yang sangat parah tepat di area tengkuknya. Namun kemungkinan kejadian ini sangatlah minim, jadi Anda bisa tenang. Microchip yang sudah terpasang akan berfungsi dengan andal dan menemani hewan peliharaan Anda sepanjang hidupnya. Sebuah animasi lucu yang menunjukkan chip diserang magnet raksasa, sambaran petir, dan laser namun tetap tak terpengaruh akan sangat cocok untuk menggambarkan poin ini. Mari kita bahas mitos yang termasuk teori konspirasi. Badan intelijen akan mengawasi saya dan kucing saya menggunakan chip. Ketakutan ini muncul karena mereka sama sekali tidak mengerti cara kerja teknologi ini. Mari kita jelaskan sekali lagi, sesederhana mungkin, mengapa hal itu mustahil. Chip itu bukan pelacak GPS. Chip tidak memancarkan sinyal apapun secara mandiri. Chip itu diam. Untuk mengambil informasinya, Anda harus mendekatkan pemindai, scanner, hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Hanya beberapa sentimeter. Tidak ada satelit, menara seluler, atau bahkan fan yang penuh dengan antena di atap yang bisa membaca informasi dari chip kucing Anda, bahkan jika kucing itu duduk di atas kap mobil mereka. Jangkauan pemindai ini sangat-sangat terbatas. Selain itu, chip hanya mengirimkan nomor identifikasi, 15 digit angka. Chip itu tidak mengirimkan nama Anda, alamat Anda, apalagi riwayat browsing Anda. Chip itu hanya akan berkata, nomor saya adalah 985, dan seterusnya. Agar nomor itu memiliki arti, Anda harus memiliki akses ke basis data rahasia. Akses ke basis data klinik hewan dan tempat penampungan ini diatur dengan sangat ketat. Tidak ada orang yang bisa tiba-tiba masuk dan melihat informasi pemilik hewan peliharaan. Ini hanya bisa dilakukan melalui permintaan resmi, misalnya dari pihak kepolisian jika sedang menyelidiki kasus pencurian hewan. Jadi, chip sama sekali tidak bisa digunakan untuk memata-matai. Chip tidak mengirimkan geolokasi. Chip tidak menyimpan data pribadi. Chip benar-benar pasif. Takut diawasi melalui microchip sama saja seperti takut diawasi melalui barcode pada sekotak susu. Untuk visualisasi, bayangkan infografis. Gambar seekor kucing dengan chip memancarkan sinyal hanya beberapa sentimeter, lalu ada tanda silang besar pada gambar satelit dan menara seluler yang terlalu jauh untuk menerima sinyal tersebut. Kita telah membahas betapa pentingnya mendaftarkan microchip hewan peliharaan Anda ke dalam basis data. Tapi, bagaimana jika Anda sedang bepergian atau bahkan pindah ke luar negeri?
Apakah microchip yang Anda daftarkan di basis data lokal masih akan berguna jika hewan Anda hilang di Eropa atau Amerika? Disinilah jaringan basis data internasional memainkan peran penting. Ada sistem pencarian global besar seperti Europetnet, jaringan basis data Eropa atau Petlink. Sistem-sistem ini sebenarnya bukan basis data secara harfiah, melainkan berfungsi sebagai agregator. Mereka mengumpulkan dan menghubungkan informasi dari berbagai basis data nasional di seluruh dunia. Ketika dokter hewan di negara lain memasukkan nomor chip ke dalam sistem pencarian internasional ini, sistem tersebut secara otomatis akan mengidentifikasi di negara mana dan di basis data nasional mana chip itu terdaftar. Kemudian, sistem akan memberikan tautan ke basis data tersebut atau menyediakan informasi kontak yang diperlukan. Dengan demikian, meskipun hewan peliharaan Anda ditemukan ribuan kilometer dari rumah, orang yang menemukannya akan memiliki cara untuk menghubungi Anda. Oleh karena itu, saat mendaftarkan chip, sangatlah penting untuk memilih basis data yang sudah terintegrasi ke dalam jaringan internasional ini. Biasanya, informasi ini tertera jelas di situs web basis data tersebut. Pendaftaran di basis data yang ramah terhadap pencarian internasional seperti ini akan meningkatkan peluang Anda untuk bersatu kembali dengan hewan kesayangan jika ia hilang saat bepergian. Ini menciptakan ruang pencarian global yang terpadu untuk hewan hilang, seolah-olah menghapus batas-batas negara. Bayangkan sebuah visualisasi, seperti peta dunia di mana logo berbagai basis data nasional dihubungkan dengan garis ke hub pusat, yang melambangkan jaringan pencarian internasional. Visualisasi ini menunjukkan betapa mudahnya mereka bertukar informasi. Kita telah sampai pada poin paling penting, yaitu mengenai tanggung jawab pemilik hewan peliharaan itu sendiri. Anda bisa saja memasang microchip paling modern, mendaftarkannya di basis data internasional terbaik. Namun semua itu akan sia-sia jika Anda melakukan satu kesalahan sederhana, lupa memperbarui data kontak Anda. Berdasarkan statistik dari tempat penampungan atau shelter, alasan paling umum mengapa hewan yang sudah dipasangi chip sulit dikembalikan kepada pemiliknya adalah karena informasi dalam basis data sudah kedaluarsa. Orang sering pindah rumah, berganti nomor ponsel, tapi mereka lupa memperbarui data tersebut di profil hewan kesayangan mereka. Bayangkan situasinya, kucing Anda ditemukan, dibawa ke klinik, lalu dipindai. Petugas klinik menemukan profil Anda di basis data, menelepon nomor yang tertera, namun yang terdengar adalah jawaban, nomor ini tidak terdaftar, atau nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dia mencoba mengirim email, tapi pesan tersebut gagal terkirim, bounce back. Selesai. Pencarian terhenti di situ. Kucing yang seharusnya 100% bisa kembali pulang, kini harus dikirim ke tempat penampungan dan dianggap sebagai hewan liar terlantar. Oleh karena itu, jadikanlah ini sebagai kebiasaan. Setiap kali ada perubahan data kontak Anda, baik itu telepon, alamat, maupun nama keluarga marga, hal pertama yang harus dilakukan setelah ganti kartu SIM atau menandatangani kontrak sewa rumah adalah segera mengakses situs basis data dan memperbarui informasi. Ini hanya butuh waktu 5 menit, tetapi 5 menit ini suatu hari nanti bisa menyelamatkan hewan kesayangan Anda. Pasang pengingat di kalender Anda. Setidaknya setahun sekali untuk memastikan data Anda masih relevan dan akurat. Tanggung jawab Anda tidak berakhir di ruang praktik dokter hewan. Tanggung jawab itu berlangsung sepanjang hidup hewan tersebut. Ilustrasi terbaik adalah sebuah animasi yang menyedihkan, namun penuh pelajaran. Seorang staf shelter memegang ponsel, menatap seekor kucing yang kebingungan, sementara di layar ponselnya muncul pesan, nomor ini tidak aktif. Perkembangan teknologi microchip atau chip hewan tidak pernah stagnan. Apa yang kita anggap sebagai prosedur standar saat ini, 30 tahun yang lalu masih dianggap fiksi ilmiah. Jadi, apa yang menanti kita di masa depan? Pengembangan di bidang ini bergerak ke beberapa arah. Yang pertama, dan paling menjanjikan, adalah penciptaan chip biometrik. Saat ini, telah ada dan sedang diimplementasikan secara aktif microchip yang tidak hanya dapat mengirimkan nomor identifikasi, tetapi juga mampu mengukur suhu tubuh hewan. Ini memungkinkan dokter hewan untuk mengetahui suhu kucing hanya dengan mendekatkan alat pemindai ke bagian tengkuk, tanpa perlu menggunakan termometer tradisional yang sangat tidak disukai oleh semua hewan peliharaan. Hal ini tidak hanya mengurangi stres pada hewan, tetapi juga memungkinkan pemilik untuk memantau kondisinya sendiri.
Di masa depan, sensor lain dapat ditanamkan ke dalam chip, misalnya untuk mengukur kadar glukosa darah pada hewan yang menderita diabetes atau untuk memantau detak jantung. Arah kedua adalah integrasi dengan sistem smart home atau rumah pintar. Saat ini sudah tersedia pintu khusus untuk kucing yang hanya akan terbuka jika didekati oleh hewan yang memiliki nomor chip tertentu. Ini mencegah kucing liar atau hewan lain masuk ke dalam rumah. Di masa depan, chip ini bisa menjadi kunci untuk pengumpan otomatis yang akan mengeluarkan porsi makanan yang telah dihitung khusus untuk hewan tertentu atau berfungsi untuk tempat minum pintar. Ini sangat praktis jika Anda memiliki beberapa hewan peliharaan dengan kebutuhan diet yang berbeda. Microchipping, pemasangan chip tidak lagi sekadar sistem identifikasi sederhana. Ia telah bertransformasi menjadi platform terpadu untuk pemantauan kesehatan dan manajemen perawatan hewan peliharaan, membuat hidup kita bersama mereka jauh lebih nyaman dan aman. Sebuah animasi futuristik yang memperlihatkan seekor kucing mendekati pengumpan pintar, di mana alat tersebut memindai chipnya dan menuangkan makanan yang sesuai, akan sangat bagus untuk mendemonstrasikan prospek ini. Nah, mari kita simpulkan. Hari ini kita sudah menjelajahi dunia perangkat kecil yang membawa manfaat luar biasa. Kita sudah tahu bahwa microchip bukanlah pelacak GPS atau alat mata-mata. Sebaliknya, ini adalah penolong paling terpercaya saat Anda mencari hewan kesayangan yang hilang. Pada dasarnya, ini adalah paspor digital seumur hidup bagi hewan Anda yang tidak mungkin hilang atau dipalsukan. Prosedur pemasangannya cepat, hampir tanpa rasa sakit, dan sangat aman. Sementara manfaat yang diberikannya sungguh tak ternilai harganya. Pemasangan chip ini bukan hanya kesempatan Anda untuk menemukan kembali kucing yang hilang, tetapi juga syarat penting untuk bepergian dan bisa menjadi argumen hukum yang kuat dalam sengketa kepemilikan. Ini adalah tanda pemilik yang bertanggung jawab, yang peduli terhadap keselamatan hewan kesayangannya. Seluruh sistem kompleks yang terdiri dari chip, pemindai, dan basis data ini diciptakan dengan satu tujuan, agar semakin banyak hewan yang tersesat bisa kembali ke pelukan keluarga tercinta. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada pemilik kucing lainnya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan video penting lainnya tentang kesehatan dan keamanan hewan kesayangan Anda. Dan sekarang ini pertanyaan utama untuk Anda. Apakah kucing Anda sudah dipasangi microchip? Bagikan pengalaman, keraguan, atau cerita penyelamatan berkat chip di kolom komentar di bawah. Mari kita bahas.